Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita udah sampai di Sukabumi. Nah, jadi kita ngapain siang? Kak, kita kira ada mobil. Ya, dari depan mau cari keluarganya Vera. Aduh, Keluarganya Mbak Vera. Jadi kita sengaja ke Sukabumi karena kita kan udah tahu KTP-nya Mbak Vera alamatnya di mana. Nah, ini pihak keluarga juga tidak ada inisiatif untuk menghubungi kita sama sekali gitu. Udah tahu Mbak Vera itu viral di YouTube-nya Mas Ferry, di YouTube-nya saya, tapi nggak ada sama sekali pihak keluarga yang setidaknya mengkonfirmasi itu adalah keluarganya. Ya betul, gitu loh. nggak ada sama sekali. Nah, makanya kita inisiatif untuk menemui pihak keluarga. Tadi udah ketemu sama Pak RT-nya, katanya membenarkan bahwa itu adalah warganya. Yang pertama, yang kedua, di sini ada keluarganya. Oh, oke. Gitu. Dan aku mau sedikit memberikan informasi bahwa terkait Vera pada saat USG di salah satu rumah sakit di Jakarta itu 3D ya, yang 4D loh. 4D dan katanya kondisinya ada kelainan di bagian kepalanya gitu, karena Vera sering menggunakan obat-obat terlarang pada saat kondisi hamil atau mengandung gitu guys. Jadi makanya aku selalu bilang say no to drugs, karena itu sangat bahaya sekali. Ya even lagi mengandung ataupun tidak, jangan pernah mencoba deh ya, jangan pernah menyentuh barang-barang haram seperti itu. Oke, ini kita masuk ke dalam. Masih lumayan jauh untuk mencapai ke rumah Mbak Vera. Ikutin terus guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Pak. Oh, Novi Pak. Bapak Pinta, Novi. Enggak. Ya. Mari saya. Ya sih, nggak bilang kok. Let's go. Ayo, teman-teman. Jadi Pak RT, Pak RW sudah mengenali. Apa anjingnya di belakang? Ya, kenapa di belakang? Kenapa di belakang? Nggak tahu. Nyamperin Ezi ya? Sepertinya. Ezi takut. Misi. Nah guys, jadi kita menjalani amanah dari Mas Ferry ya. Kan Mas Ferry menitipkan ke kita. Oh. Karena kan dari Batam naik pesawat ke Jakarta. Yes. Karena ada keterbatasan transportasi juga ya dari Batam. Dan berhubung kita yang aksesnya kalau di Jakarta kemana-mana bisa. Lebih dekat ya? Yes, bisa diakses pakai mobil. Oh, oke. Oh ya. Ayo Bang, masuk. Iya Pak. Masuk. Yuk. Masuk. Iya Ibu. Iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Ibu. Air itu. Gak usah repot-repot Ibu. Nah, ini Ibu dengan Ibu Nunung. Ibu Nunung selaku dari Ibu Nunung teh sebenarnya emang ibunya Rani. Oh, ibunya. Iya. Ibunya dari Lani atau Mbak Vera ya, gitu. Nah, jadi udah berapa lama Bu Mbak Lani nggak pulang? Udah lama kan diamannya dulu teh itu ceritanya udah dimodalin terus udah ditikahin sama ibu sama orang Padang. Jadi udah nikah waktu itu waktu masih ada suami. Udah gitu ya, udah bebas kalau udah nikah kan pergi dia ke Padang. Kalau ibu mah kan nggak tahu apa-apa, dia mah kontak nggak pernah ceritanya apalagi
yang nggak pernah ngirim ini itu. Tahu-tahu kemarin itu viral. Ibu kata anak ibu di Padang di Batam ini. Hah? Kan dia ikut suami, udah punya anak di Padang juga 2, udah SMP, udah perawan anaknya. Jadi itu kan suami ibu sekarang udah 8 tahun meninggal. Jadi ibu makan hidupnya makan juga dari saudara. Keadaan ibu begini. Jadi seandainya ibu teh nggak sanggup, udah capek, lagi pula dia udah punya suami. Udah keluar dari acak ibu biarin, udah kirain ibu tuh udah senang emang suaminya. Jadi selama berapa tahun nggak pulang? Nggak lama, nggak pulang-pulang dia mah. Lebih dari 10 tahun? Iya, udah 10 tahun. Tahu-tahu kemarin viral kata Rani ada di Batam. Coba itu kata ibu teh kenapa jadi di Batam? Mungkin dia kabur dari suaminya meren. Dulu menikahnya umur berapa Bu? Di sini punya surat nikah segala. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2010. Nah, terus suaminya udah dihubungin Bu? Di telepon juga nggak pernah aktif. Dia nyamperin pergi dari Padang teh ke Batam. Dia memang begitu lah, susah diatur orangnya. Nggak nurut sama suami meren, jadi kabur dari suami. Sekarang sama si Neng di sana? Di saat ini di rumah Bu, ya. Terus ya dia sih alhamdulillah ya kondisinya baik. Kan lagi hamil 7 bulan lebih ya. 7 bulan ya. 7 bulan lebih. Nah ini yang kita bingungin. Mohon maaf Bu, anaknya ini ada. Ya udah aja buat Neng aja kasihin, ibu mah nggak sanggup, ibu kan hidupnya sebatang sendiri. Makan juga dari saudara, ibu mah nggak bisa kan harus pakai susu apa, jadi buat Neng aja. Anaknya ada kekurangan di bagian kepala Bu. Pasti dia akan begitu, pasti. Gitu, jadi yang kita bingungin itu Bu, anaknya laki-laki tapi dia mempunyai kelainan. Gitu, karena kan Balania juga sering memakai obat-obatan. Ini nggak nyabu, ini ya. Dulu mah dia itu anak baik, sekolah, ngaji, dia itu. Mungkin dia itu itu merkena di sana ya suka nyabu, jadi kena anaknya. Dia kena anaknya betul. Jadi gimana Bu untuk Balani kira-kira? Ya itu mah urusan aja Neng, ibu mah nggak sanggup. Ibu mah pusing. Lagi pula ibu juga sendiri. Makan juga ibu dari saudara. Coba. Jadi kalau dia pulang ke sini siapa yang ngurusin? Bapak selaku dari Pak RT? RW. Oh Pak RW. Iya. Jadi gimana nih Pak? Ya mungkin kalau dari pengurus lingkungan ya kembali lagi terutama kepada keluarga Bu ya. Nah, ya saya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada ya reng-rengan Ibu telah membantu dengan adanya Rani. Mungkin kalau di sana terus kan mungkin terlalu lebih parah Bu ya. Kalau sama ini sama Ibu mungkin ya agak terawat lah ini ya. Nah itu mungkin untuk sementara, kalau untuk saya itu kembali lagi kepada keluarganya. Nanti keluarganya mau seperti apa sih yang ininya gitu. Jadi kan gini Pak, ini kita jelaskan sebelumnya ya Pak, kan kalau kita kan cuma relawan ya Pak. Relawan kan tugasnya hanya ya membantu sesuai dengan kemampuan. Apabila terlantar ya kita taruh di yayasan, tapi kan ini kembali lagi ada keluarganya gitu Pak. Jadi ini beda konsep ya, kalau ada keluarganya otomatis kan ya harusnya keluarganya ya yang merawat gitu. Nah apalagi ini kondisi anaknya ya mohon maaf. Bukan saya membedakan dengan anak-anak yang lain, saya juga ada anak asuh Pak, perempuan 4 gitu. Tapi ini kondisinya yang saat ini dikandung oleh Mbak Lani adalah kemungkinan 90% ada kelainan di bagian kepala. Gitu, karena sering mengkonsumsi obat-obat terlarang itu. Maksudnya di kepala tuh ibunya? Bayinya. Oh bayinya? Iya, bayinya. Untuk sementara gimana pendapat Ibu yang lebih baiknya gitu? Karena ibunya nggak mau, istilahnya kan sekarang udah ketahuan ya, ibunya nggak mau menerima dengan keadaan seperti itu.
Terus apakah kita mau ke yayasan, apakah tetap mau dikembalikan ke sini gitu? Kalau ke yayasan, setahu saya nggak bisa Pak. Nggak Kalau bisa ada ya? keluarganya, kecuali Nggak ada sama sekali. kecuali ada ya terlantar gitu, terlantar akan dibantu sama dinas sosial, itu bisa gitu Pak. Udah aja neng taruh di yayasan, di sini juga dia mah sekarang kalau terus dikesiniin besok juga dia mah kabur lagi. Udah aja neng taruh di yayasan, meninggal ibu mah nggak bisa ngurusin Rani mah. Kabur kemana Bu? Wah besok juga pergi lagi dia mah kabur kemana? Kaburnya kemana kira-kira? Oh kemana mah dia mah ke Jakarta. Dia mah kalau kesini kan nanti kabur lagi, nggak betah di kampung udah. Berarti dulu kalau waktu sebelum menikah Bu ya? Emang udah Emang sering kabur-kaburan Emang kayak gitu? sebelum menikah dia mah kabur-kaburan dulu, mulu waktu gadis kayak. Bu, jadi mohon maaf, dia emang ada gangguannya udah dari lama Bu? Udah lama. Oh, udah lama ya. Dia mah Jadi udah dari dulu sering kabur-kaburan. Udah gitu tuh ditikahin we tuh sama ibu teh, dia akan pengen dibawa ke Padang. Punya anak di Padang 2, mungkin dia kabur meren dari suaminya. Oh, jadi gangguannya udah dari lama? Dari lama, dari dulu. Nah, untuk kakak-kakak yang lain atau adiknya gimana? Enggak, dia mah bapaknya di sana di Banten. Dia mah punya bapaknya di Banten dulu teh, cerai sama ibu teh. Oh. Anak satu Bu? Iya, jadi ibu mah nikah lagi sama orang Bogor tuh. Udah 8 tahun meninggal suami ibu mah. Dia mah dulu ikut bapaknya. Emang itu mah turunan dari bapaknya, udah seperti sakit. Penyakit. Jadi Mbak Lani anak satu? Anak ke satu. dari suami pertama ibu ya Bu? Iya, emang satu. Di sekolah sampai SMP dia teh ngaji pintar dulu mah. Cuman udah pergaulan lah, dia suka kabur-kaburan dari pergaulan. Baik dulu mah waktu masih kecil mah dia teh. Dulu udah nikah, dia mah udah nikah bebas ya. Kirain ibu teh senang lah sama suaminya. Kan udah nikah waktu tahun 2010 nikahnya. Dia mah nggak pernah kabar-kabari dia mah. Anaknya udah gede di Padang, udah perawan sama suaminya. Gimana Pak solusinya? Kalau udah keluarga begini gimana solusinya? Ya sebetulnya gimana ya, saudaranya ini juga banyak sih sebetulnya ya, dan yang Enggak ada saudara ibu juga janda-janda semua. cuman gimana kalau ibunya sendiri nggak mau Nggak mau, menerima, ibu kita mah nggak juga sanggup. bingung. Ibu mah nggak sanggup soalnya ibu juga hidup ibu makan ibu sehari dari saudara ibu juga. Kalau untuk ayahnya dari Mbak Rani? Ayahnya di Banten, saudaranya banyak di Cisarua tuh, tapi ayahnya dia di Banten, nikah lagi si Ajat kan di Banten. Cuman memang keadaan bapaknya pun kayak gitulah istilahnya. Nggak ini Mirip sama dengan Mbak anaknya. Rani ya? Oh, nggak pernah diurusin. Nggak pernah diurusin si Rani mama bapaknya juga dulu. Tapi dia tuh nggak nurut, harus mama nurut sama ibu teh. Jadi ibu teh udah capek jadi nanti. Ini Bang, ini kan dari Jakarta, relawan dari Jakarta, Bang Novi. Itu Pak RT. Ya bapaknya? Itu Selaku- masih pengurus lingkungan Oh, juga masih ya. pengurus lingkungan. Ketua Karang Taruna. Oh ya Pak. Jadi gini Bang, si Ibu kan Rani. sebagai relawan lah. Tadinya mau gimana gitu sama keluarganya. Ternyata Ibu Nunung itu sama sekali nggak mau menerima. Memang dengan alasan mungkin ketidakmampuan lah gitu. Jangankan makan untuk Rani, mungkin Lah, ibu juga untuk dari sendiri saudara. dia pun emang bener sih dari saudara gitu kan. Nah kita sedangkan kan mungkin kalau dari sana kan harus dikembalikan kepada keluarganya. Iya, kan kita udah bawa dari Batam Pak. Iya. Kita tuh gimana Bang? Kalau di lingkungan kayaknya gimana Bang? Kita Kalau posisi dari lingkungan sih mungkin kayaknya mah kita koordinasi sama pemerintahan desa kali ya. Paling dilariinnya ke Orang dinas sosial. Di kita mah kalau berbicara lingkungan ya, kalau bicara lingkungan paling dilariin ke dinas sosial nantinya. Kalau misalkan si ibu nggak nerima, nggak kalau diurus sama kita juga kan Susah. repot juga pengurus Repot. lingkungan gitu. Nanti kita koordinasi. Nah Bu, ini kan yang kita pikirkan sebenarnya ada dua ya, Lani dan juga bayinya. Mbak Rani. Nah,
ini bukan penjelasan saya, tapi penjelasan dari rumah sakit ya Bu, bahwa akan ada kelainan di anaknya. Karena kondisi 7 bulan aja dia masih menggunakan obat-obat terlarang gitu. Sebelum saya berangkat ke Batam, saya menyaksikan langsung satu hari sebelum dia masih memakai obat-obat itu ya. Gitu, itu disaksikan dengan Mas Ferry juga, orang Batam. Nah, jadi gini Bu, yang kita selamatkan 2, jadi kalau Balani ya mungkin solusinya ya kita akan menghubungi dinas sosial. Tapi di satu sisi kan bayinya ini nggak mungkin kita serahin ke dinas sosial, kasihan masa depan bayinya yang kita pikirin, takutnya diberikan oleh orang yang tidak tepat atau ya salah gitu. Nah, ini saran saya kalau untuk bayinya kita titipkan ke yayasan aja Bu, yayasan yatim piatu yang menerima ya kalau bayi banyak ya Pak gitu. Gimana Ibu? Iya, Ibu setuju, bagaimana Neng aja. Intinya mungkin dari Ibu Nunu mah nggak mau menerima mungkin. Pusing. Di mana tuh Ibu mau keadaan segini, hidup kayak emang sih keadaannya emang bener-bener sih ya, kan buat makan saudara lah, buat dia sendiri aja emang repot bener, kita tahu sendiri sih. Ibu kadang kerja di BTN kulit nyuci. Kadang-kadang kalau ada gitu ya nyuci juga. Tapi kalau misalnya di Bu ini kita bantu support untuk bulanannya, Ibu masih mau menerima nggak Mbak Vera? Rani, aduh, nggak. Enggak, Teh Nunung cuma merawat aja, mungkin menjaga Rani. Nanti sama ibu ini saya untuk support itunya dibantulah gitu. Ya, buat untuk kebutuhan sehari-harinya. Tiap bulan bisa ini. Tiap bulan maksudnya. Atau Bulan. bingung. Berat ya Bu? Beratnya enggak itu bener ah. Mending di yayasan aman. Ibu takut kabur lagi. Entar kabur-kaburan kumaha sih eta. Mending di yayasan Pak RW aman ah. Oh, jadi sama sekali nggak mau ya? Ibu mah terserah Neng ah mau di yayasannya taruh. Di Nunung hari bapaknya, ayah tuh di Cisarua. Di Banten. Orang bapaknya juga gitu, Ban nggak ada perhatian. Banten mana tiga diperhatikan sih Rani. Makanya anak sampai segitu itu teh karena nggak ada perhatian dari bahwa orang apa tua. dikawinkan ku si Om teh si Om dikawinkan tika buka surat kawin tika diterbangkeun deui ka Padang tahun 2010 menikah si Rani. Berarti kalau boleh tahu Bu, Mbak Rania sejak kapan Bu mulai kelihatan ininya gejala-gejalanya? Sekarang memang dia sekarang umurnya udah 38. Jadi waktu nikah mah nggak begitu dia, mungkin nggak tahu tuh rumah tangganya nggak tahu kenapa deh. Tambah parah berarti. Pergi ke Padang dia mah. Tapi intinya gangguan jiwanya udah dari lama ya Bu ya? Udah dari lama. Berarti semenjak setelah selesai SMP udah sering kabur-kaburan. Terus sama ibu ditikahin tuh sama orang Padang. Pergi dia sama suaminya sampai punya anak 2. Suaminya juga nggak orang Padang suaminya. Ya maksudnya ya sama sekali nggak tahu aksesnya Bu. Nggak tahu. Dulu mah suka telepon, sekarang mah dia nggak ada, nggak telepon-teleponan. Nggak ada saudaranya di sini Bu? Nggak ada. Dia mah orang dari Padang langsung ke sini dibawa sama si Rani. Nggak punya saudara di sini suaminya. Gimana sih? Kalau misalkan dari Bapak saya kabar channel. Kayaknya udah tahu sih, kayaknya sudah tahu. Karena udah Cuma viral. kan bapaknya dari dulu juga saya udah tahu tuh karakternya kayak gimana gitu lah. Kayak gimana Pak? Kurang perhatian sama anaknya, kayak ibu ini aja udah kayak nggak mau pusing lagi gitu. Ya sebetulnya anak itu mau keadaan bagaimanapun kan namanya anak namanya kita orang tua. Setuju, Pak. Kita harus di inilah istilahnya. Ya, harus dibimbing. maksimal kita tuh dididik atau perlu kasih obat atau apa gitu biar lebih masa depannya lebih kelihatan lagi kan. Cuman kan kayaknya setahu saya bapaknya juga sama kayak ibunya, udah lepas kayak nggak mau gitulah. Hari bapak mah kudu, hari ibu mah dah mau lepas. Pusing ibu mah nggak mau pusing dah. Kita coba kontak bapaknya dulu aja. Kali aja dengan kondisi kayak gini mah mungkin. Bapaknya di mana? Di Banten. Tapi maksudnya minimal komunikasi dulu. Yang di Banten mana?
Di Banten sih aja. Takutnya kita juga nanti kalau udah dimasukin ke dinas sosialnya disalahin. Disalahin, Iya, betul. karena masih ada. Kan masih ada bapaknya. Si Ajat mah masa bodoh malah pergi ke Banten ke gara-gara si Rani, Ban. Emang kayak gitu juga sih. Soalnya setahu saya pas di Sirani pulang ke sini dia pulangnya ke Cisarua. Ya sama sini sih. Bolak-balik. Bolak-balik. Jadi minimal komunikasi itu masih ada. Gitu. Kalau menurut saya Teh Nunung, alhamdulillah kata si ibu dan tadi kan kalau seandainya ibu mau merawat, ibu mau membantu untuk sementara kalau dapat saya ya mendingan dirawat aja dulu di sini dibantu sama ibu gitu. Emang si Rani na kumaha, pan si Rani mah gitu meren. Mah ucap pepergian wae kayaknya. Ya kan berarti Ya orang namanya Tapi orang kalau itu lamun juga ada kondisi perubahan lah. lamun kondisi keur ayeuna mah moal daek ini. ya hamil besar gitu kayaknya Moal sih daek enggak. minimal kita nyelamatin heula naon teh. Tapi masih Bayi. aktif sih, Mbak. Itu bayinya masih. Masih aktif. Dia jadi hamil 7 bulan ya tetap jalan gesit. Iya. Iya. Nggak kayak orang hamil. Sehat kok Mbak. Sehat. Mbak Rania sehat walafiat. Gitu. Jadi ya harus dipastikan juga kalau ibu ya sanggup dan mampu. Kalau masalah bantuan bulanan sih ya insya Allah saya sanggup gitu. Tapi dipastikan lagi bahwa Mbak Raninya tidak kabur gitu atau dirawat. Kita harus diam di sini, Pan. Iya, gitu Bu. Takut kakaburan pan si Rani mah. Karena kalau di rumah kan dijagain sama Mbak di rumah saya kan 3 orang gitu. Ada yang jaga. Gitu. Ada yang jaga. Jadi makanya dia mau kabur juga selalu ditanya mau kemana, selalu didampingin gitu. Nggak boleh sendiri gitu Pak. Atau kalau enggak mungkin gini aja. Kalau misalkan Mbak Nunungnya misalkan mau ditaruh di sini dari pengurus lingkungan paling naruh orang buat jagain dia kayak gitu sih kayaknya. Kalau mau di sini mah. Tapi harus 24 jam berarti. Harus dijaga 24 jam. Karena dia sering perginya malam. Dia mah malam aja malam. Iya. Jadi bukan pergi pagi itu enggak jam 12, jam 11. Subuh bahkan. Iya. Yang kemarin terakhir tuh sebelum kita bawa ke Jakarta, Repot, makanya malas ah. subuh. Karena kan maaf dia kan pecandu. Jadi pola tidurnya nggak acak-acakan. Yes, betul. Apalagi bahasa kasarnya dia lagi kayak maaf banget kayak lagi sakau gitu. Mungkin sama. Gitu. Coba itu harus dijaga 24 jam. Usaha. Terus sanggup mau kakaburan mah. Ibu berarti anak cuma satu-satunya? Iya, ini si Rani yang dari sini satu. Oh, tapi yang lain ada? Ibu mah punya anak satu lelaki, kerja itu mah. Oh. Dia punya istri, dia mah di Cicurug. Jadi solusinya gimana Pak kira-kira? Ya gitu sih. Bingung kalau sih ibunya nggak Berarti nerima, bingung. kalau dibantu untuk menghubungi ayahnya Bisa ya? Pak? Atau Dicoba mungkin bisa kalau dicoba dulu. Ada nomor HP-nya nggak? Nggak punya. Mesti dilatra ke Pangis tahun-tahun. Pan kawin ke orang Banten sih. Emang kalau dari sini cukup lumayan jauh sih. Di situ di Sinaga di terminal. Sarua. Yang di terminal tadi kan sebelum si mau masuk ke sini di area situ masih ada belokan ke kiri dulu. Di situ sih tempatnya. Beda RW. Kalau enggak gini aja, ini kan pasti kaget juga saya baru datang ya, karena kan nggak ada komunikasi juga. Kita ngelihat dari KTP sih Bu, dari sidik jari. Nah kita lihat orang sini ya, makanya kita coba untuk silaturahmi dulu, nggak kita bawa, karena kan kondisi Mbak Lani kan juga ya hamil besar, terus takutnya ya nggak stabil juga gitu, karena mentalnya takutnya kan ada memori yang nggak baik gitu di sini, makanya saya pastikan dulu bahwa dia aman di sini, baru saya bawa Mbak Laninya gitu dengan tujuan baik. Nah, jadi gini kan kita belum menemukan solusi ya, Pak Bu ya. Jadi gini aja, kita taruh nomor telepon kita, salah satu tim di sini, nanti coba rundingkan sama yang terkait keluarga mungkin, terus dari lingkungan juga, baiknya seperti apa. Tapi harus digaris besar bahwa kalau di dinas sosial nggak akan bisa diambil lagi ya. Ya. Jadi sistem dinas sosial apabila sudah diberikan kepercayaan ke dinas sosial, keluarga tidak bisa menengok, menjenguk atau mengambil kembali, gitu. Jadi harus siap seperti itu. Nanti difikirkan terlebih dahulu seperti apa. Tapi kalau untuk menyelamatkan anaknya, insya Allah kita bisa menitipkan
ke yayasan gitu, khusus untuk yatim piatu. Iya. Ya, seperti itu aja ya. Iya. Mungkin kita nanti kita sebagai pengurus saja nanti, kalau enggak ya kalau syukur-syukur sih keluarganya Teh Nunung ya yang datang ke sana ya. Iya. Ngobrol kita gimana baiknya kan. suaminya ya. Ada di Kalau Banten. bisa. Ya kan mungkin kan di sana kan masih ada keluarganya juga kan. Banten, jadi di situ mah keponakan-ponakan nggak bener. Kan di Banten sih ajak masih ada. Ya gini aja Bang, kalau enggak gini aja Bang. Banten. Kita kalau enggak nanti sore, kalau ada waktu kita nanti sore kita pergi ke Cisarua. Nanti kita komunikasi dulu sama keluarganya, mungkin kan ada keluarganya. Siapa tahu kan ada nomor HP-nya si Ajat juga. Nanti kita kontak dulu sama Pak Ajatnya, gimana baiknya gitu kan. Ya betul. Kalau udah dari keluarga pihak ibu kan udah seperti ini Bu ya, dia udah mentah-mentah lah nolak lah. Iya. Nanti keluarga yang di sana gimana gitu. Ya nanti kalau udah ada keputusan dari Pak Ajat, mungkin orang tuanya Perak atau Rani, ya nanti kami menghubungi ibu. Ya gitu aja ya. Karena kan kita mau ada bantu orang juga di daerah sini. Jadi kalau misalnya nanti masih keburu, misalnya Pak Ajatnya masih bisa kita datangi sore ini, ya kita langsung merapat ke sini gitu aja ya Pak ya. Iya, untuk nanti memberikan yang berkabar terbaik. aja. Iya, berkabar aja. Ya gitu aja ya. Gitu aja ya, nanti kita kalau udah kita ke sana dulu supaya dulu. Kalau kita memang Pak Ajatnya bisa ketemu langsung dengan ibu, kita ngobrol-ngobrol nanti mudah-mudahan sih bisa ketemu gitu, lebih enak gitu ya. Betul. Ya. Ini sekali lagi yang terbaik untuk Mbak Lani dan juga untuk anaknya ya. Gitu. Dan untuk pihak keluarga juga kan saya juga nggak ngerti masa lalunya seperti apa, emang kesehariannya seperti apa dulu. Saya juga nggak mau menjudge seperti apa ya. Bukan ranah kita, tapi aku sih cuma mau menyelamatkan Mbak Lani, dikarenakan ya emang harus pendampingan dan perhatian dari spesialis atau keluarga spesialis kayak dokter sebenarnya, psikiater dan lain-lain. Nah Bu, maaf sebelumnya saya lupa, untuk BPJS Mbak Lani ada nggak ya? Nggak ada. Oh nggak punya berarti dari dulu. nggak ada. Kartu keluarga pun Ibu nggak tahu? Kan dia mah di sana di Padang. Semenjak meninggal. Mas nggak datang-datang, nggak pernah nelpon, tahu-tahu ibu di YouTube begitu. Oke. Tapi Ibu tahu dia masuk YouTube ya? Mah tahu ibu dari tetangga. Alhamdulillah Bu. Dari Jadi kita tetangga. ada sekitar yang mungkin untuk wilayah ini pada tahu Bu. Pada tahu semua. Terakhir kesini itu kurang lebih hampir, kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa, saya nganterinnya buat naik bis itu terakhir 2 tahun ke belakang kalau nggak salah itu. Dia malah pernah sebelum COVID. Kalau nggak salah di Cisarua belum pulang berangkat. Dari sini. Dari sini dia minta dianterin, saya anterin ke sana, terus naik bis, udah. Nggak pernah bilang nggak ada kontak lagi. Nggak pernah bilang apa-apa dia. Sekitaran 2019 berarti itu Pak ya? Sekitaran 2019. Kalau nggak salah iya sebelum COVID. Tapi nggak ketemu Ibu udah lebih dari 10 tahun? Udah lama. Udah ibu mah nggak pernah ketemu. Itu waktu ibu kerja dari BTNG ke Cisarua, dia udah berangkat katanya. Kalau dulu mah sering sih pulang, sering lah, ada lah pulangnya gitu kan. Cuman dia sendirian, nggak bawa anak, nggak bawa suami, pulang sendirian, nggak lama, cuma 2 hari 3 hari berangkat lagi. Saya juga udah 2 kali nganterinnya, pas dia pulang ke sini gitu. Oke, ya udah gitu aja ya solusinya ya. Nanti kita nunggu kabar lagi, soalnya ini kita juga buru-buru mau bantu orang daerah sini, masih sekitar 50 menit ke lokasinya. Bismillah, nanti yang terbaik untuk semua pihak dan diberikan kemudahan untuk Mbak Lani mendapatkan tempat yang lebih layak. Amin. Ya, amin. Ibu mah hanya ngedoain aja yang titip. Ya. Ya Bu, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak nih dari sana. Iya. Nggak apa-apa. Ya juga gimana Nanti gitu. pulang, ibu kan minta maaf itu seraninya ngerepotin Neng. Nggak apa-apa Bu. Kan kita mikirnya kan dari Batam, dia orang Sukabumi, ya udahlah kita pulangin dulu aja gitu ke Jakarta. Pokoknya
saya masih di Sukabumi. Oh gitu? Iya, sampai Oke. malam. Ya Pak ya. Oke, Makasih mungkin banyak. saya ke sana sekarang juga berangkat lah, Oh, biar iya. lebih enak. Oh baik ya udah. Makasih banyak Kalau Ibu. mau ikut juga boleh, kalau mau ikut mah. Kita mau Bantu ada orang dulu, bantuan Pak. dulu sebentar. Iya. Makanya jadi Ya. nanti balik Ibu lagi. bisa ketemu lagi ya. Siap. Kalau masih Sana dulu ya. Ibu Iya. emang ada kan Pak ya. Makasih, Neng, Terima ya. kasih Ya banyak, makasih Pak. Bu. Ini ibu-ibu udah tahu nonton di YouTube ya? Iya, udah tahu. Jadi- Jadi pokoknya Bu, aduh pengen nangis beneran, sedih. Ngeliatnya juga. Itu mah sendiri pengen Tapi untung begitu. we ketemu sama Neng. Ibu terakhir ketemu sama Mbak Vera kapan? Wah, udah lama. tahun yang Udah. lalu waktu Nah, bayinya. setahu kita mah dia tuh ikut suaminya dari sini teh. Taunya gitu doang. Nggak tahu pas Bang Ferry itu. Jadi nonton di YouTube Bang Ferry. Bang Iya, Ferry terus lagi pertama. nelfon itu Teh Nopi nih. Oh. Nah jadi ngelihat Mbak Vera sekarang perubahannya drastis nggak Bu? Drastis. Nggak nyangka segitu Kalau dulu nggak kayak gitu. Enggak. Karena Orangnya mah tapi baik, biasa. Tahu-taunya kok. Supelnya. Oh, biasa Neng. Orangnya mah. Nggak Kok tiba-tiba pernah berubah kayak gitu? Enggak. Nggak pernah marah, nggak pernah punya musuh, nggak pernah pokoknya mah. Nggak tahu bakalan begini. Kenapa ya jadi begitu ya? pergaulan Bu. Iya. Nah terus Ibu tahu pas masuk YouTube aku gimana Bu? Apa? Pas masuk ke YouTube aku. Iya, taunya ya sedih aja ngelihatnya. Astagfirullah, kok sampai begitu gitu. Pokoknya kita teh jadi kaget. Istighfar aja gitu. Untungnya ketemu sama orang-orang baik lah gitu. Untungnya gitu. Kita bersyukurnya. Mudah-mudahan dia jadi sembuh gitu ya, bisa diobatin. Kembali gitu. lagi Seperti gaul lagi sama kita gitu. Kasihan kan dia masih muda, Neng. 38 tahun. Iya. Ibu katanya tahu kecilnya. Tahu kan seusia anak saya juga ada teman sekolah, dia sampai nangis ngeliat gitu mah, aduh katanya nggak nyangka kalau kesini kan dia suka manggil-manggil terus katanya Suka gitu ke nongkrong di temennya. situ ya Bi ya. Iya. Pulangnya di depan itu rumah lemah. Ya Neng pokoknya urusin aja ya Neng, aduh titip bener ya Allah, kasihan saya Nah jadi bener. harapan Ibu apa? Mbak Vera? Pokoknya buat Pak Pera mah yang penting sehat lagi seperti semula, kita gabung lagi seperti kita semua gitu, anaknya sehat gitu, Tapi Mbak Peranya udah sehat. tahu anaknya ada kelainan di bagian kepala. Nggak tahu, emang ada kalian apa? Belum tahu. Iya. Katanya sehat pasti lagi situ. Sering menggunakan obat-obat terlarang. Iya. Jadinya ada gangguan di bagian otaknya. Berarti udah ketahuan cewek apa cowoknya? Cowok. Katanya sehat, waktu kata aku teh oh bagus tapi ya Soalnya saya. udah dicek 4D, jadi udah kelihatan jelas. Gitu bagian kepalanya juga lebih besar, Bu. Oh, ya Allah. Gitu. Jadi gimana tuh? Ya udah doain aja. Ya doain yang terbaik ya pokoknya untuk sehat semua. Neng harus sehat, yang nolonginnya, yang ngurusinnya. Amin. Iya, Ya. iya. Mohon doanya aja untuk Mbak Ya, Vera ya, ya. ya. Untuk ibu-ibu di sini. Ya mudah-mudahan dia cepat sehat ya, cepat nurut. Ya ada iklan. Ya udah kalau gitu pamit ya Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya Neng, udah. ya makasih ya, itu mudah-mudahan lah sehat di sana Amin, ya. amin. Ya udah. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum. I won't let you in, she said. You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to